Bismillahirrahmanirrahim. Orang sering bertanya, kenapa banyak kali cerita ayat munafik itu? Dulu kan ayat muslim sedikit, ayat kafir cuma 2. Ini kok banyak sekali? Jawabannya, karena kalau orang sering bersembunyi, harus banyak dibahas. Itu dia. Orang munafik itu dia suka bersembunyi. Karena dia bersembunyi, harus banyak dibahas. Supaya terbuka persembunyian. Dia mengerti kalau sesuatu itu benar. Dengar dia, oh ini benar. Zina haram, judi haram, selingkuh haram. Dengar dia. Tapi dilakukannya. Tuli dalam pandangan Al-Quran. Bukmun dalam bahasa Al-Quran bukan tidak bisa bicara. Tapi tidak bisa menyampaikan kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi man la nabiyya ba'dah wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Al-Ihsan, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak kalah pentingnya adik-adik remaja, dan yang lebih penting lagi anak-anak kecil, adik-adik. Bahkan saya lihat pagi ini yang paling semangat anak kecil membagikan makanan, minuman. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti setelah besar jadi ketua BKM. Sedikit kali cita-citanya, cuma ketua BKM. Jadi polisi. Kalau bisa jadi tentara dan presiden. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, manusia itu sering saya sampaikan terbagi kepada 3 golongan dalam memahami, melaksanakan keimanan kepada Allah. 1, orang yang betul-betul beriman. 2, orang yang betul-betul tidak beriman. Yang ketiga, orang yang pura-pura beriman. Ini yang kita bahas ini sekarang. Tapi sering juga kadang kita bisa masuk ke yang kedua, bisa masuk ke yang ketiga ini. Tapi mudah-mudahan lebih sering yang pertama lah. Tapi sifat-sifatnya itu bisa masuk ke kita. Nanti kita lihat. Apalagi Ustaz lanjutannya. Kalau dulu mereka itu diibaratkan seperti orang yang menyalakan api. Itu pelajaran kita sebulan yang lalu. Kemudian bagaimana lagi mereka itu? Mereka ini summun. Apa summun? Tuli. Bukmun. Apa bukmun? Bisu. Kemudian umyun. Apa itu umyun? Buta. Berarti lengkap. Tuli, bisu, dan buta. Fahum la yarji'un. Mereka tidaklah kembali. Mau kita lihat. Apa itu tuli? Tuli itu artinya tidak dapat mendengar. Itu artinya tuli. Ini pendengaran ini mahal, luar biasa mahalnya. Saya sering kasih contoh. Mau saya belikan Bapak Ibu handphone 35 juta harganya. Saya kasih gratis pagi ini. Tapi setelah itu tuli. Ya, setelah itu langsung tuli. Kalau begitu, yang mahal itu bukan HP. Yang mahal telinga yang bisa mendengar. Saking mahalnya, takkan mau ibu menukar itu dengan handphone. Dikasih Tuhan gratis. Ucapkan Alhamdulillah. Gratis dikasih Tuhan. Nanti kita lihat lagi perangkat yang lain itu. Apalagi itu Ustaz? Peka. Nah, mungkin bahasa Medan ini. Bukan PK ya. Kalau PK itu, ya itu. Istrinya jatuh. Suaminya nggak menolong. Nggak peka kali abang. Nggak begitu bahasanya. Nggak peka. Nggak sensitif. Bukan itu, tapi peka. Tuli. Bahasa halusnya, tunarungu. Tunarungu, tuli. Bahasa Arabnya apa itu Ustaz? Summun. Summun. Tuli. Bisa juga summun itu
artinya diam. Kenapa bisa begitu? Karena biasanya orang kalau dia tuli bisu. Begitu itu. Dia tuli dari kecil, nanti pas sudah besar, biasanya dia bisu itu. Tapi tak semua juga. Kenapa begitu, Ustaz? Dia tidak pernah dengar, Pak. Tak dengar dia diucapkan orang tuanya, mama, ayah, ibu, A, B, C, D. Tidak pernah dengar. Terakhir dia bisu. Itu sebabnya. Artinya itu bisa juga disebut dengan diam. Ada dalam ungkapan bahasa Arab, saya punya batu kecil. Batu kecil itu saya lempar. Kemana Ustadz lempar? Ke kumpulan darah yang banyak. Misal motong lembu, kan banyak darahnya. Saya lempar ke situ batu kecil. Bagaimana bunyinya, Pak? Macam diam ya. Senyap bunyinya itu. Kenapa? Diikat oleh suara darah itu. Nah, itu bisa diungkapkan dengan summun. Diam. Saking diamnya itu tidak kedengaran. Nah, dari situ lahirlah kata tuli. Nah, itulah dia makna awalnya. Cuma Bapak Ibu sekalian, Al-Quran menggunakan kata ini lain. Lain dia. Bukan sekedar rusaknya pendengaran sehingga tidak bisa menangkap bunyi. Bukan itu. Itu kalau mungkin besok malam saya ada ceramah tentang kematian. Saya selalu ulang-ulang itu begini. Pandangan Al-Quran terhadap suatu masalah itu selalu lain. Tidak seperti yang dianggap manusia. Misal, mati dalam pandangan kita, kalau orang berhenti, fungsi otak dan jantungnya. Dan kalau itu berfungsi, kita anggap hidup. Lain pandangan Al-Quran. Al-Quran bilang, hujan yang jatuh dari langit, itu bisa menghidupkan bumi. Bumi dikatakannya hidup. Padahal bumi tidak punya jantung, tidak punya otak. Manusia dikatakannya mati. Kalaupun otaknya berfungsi dan jantungnya, kalau tidak bermanfaat. Lain pandangan Al-Quran. Itu sebabnya dalam Al-Quran disebut, jangan kau sebut orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya, tapi dia hidup. Jangan kau sebut orang yang sudah berhenti otak dan jantungnya mati. Tapi dia itu hidup. Walakin la tash'urun. Tapi kamu gak ngerti bagaimana kehidupannya. Lain pandangan Al-Quran. Kalau ada orang di dunia ini masih berfungsi yang dua itu, tapi merusak kerjanya, dalam pandangan Al-Quran dia mati. Tapi ada orang sudah berhenti otak dan jantungnya, tapi dia masih bermanfaat, dia dalam pandangan Al-Quran hidup. Terbalik. Itu sebabnya bumi, tanah, dia bermanfaat menumbuhkan tumbuhan, bisa dimakan manusia, disebut Al-Quran hidup. Lainnya Ustaz, balik dia. Jadi kalau begitu, apa ukurannya kita ini hidup dalam pandangan Al-Quran? Mudah saja, bermanfaat. Ada orang yang bermanfaat setelah mati, banyak. Yang paling bermanfaat setelah mati, Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya selalu kita baca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian siapa lagi yang bermanfaat setelah mati? YouTuber. Karena setelah mati dia di-share orang videonya. Hati-hati, yang share video artis-artis cerai itu, nanti di kuburan ditanya itu. Kalau gitu Ustaz, apa yang kami share? Share video ini. Amal jariah. Ustaz promosi YouTube sekalian. Iya dong. Karena kita ini sering kita dengar. Orang kalau mati itu 3 yang bisa bertahan. Apa? Anak yang soleh. Yang kedua, sedekahun jariyah. Yang ketiga, ilmu yang diajarkan dan bermanfaat. Saya nggak pandai ceramah Ustaz. Mudah sekarang ini, tinggal share. Yang penting punya paket. Itu sekarang. Dapat yang 3 itu. Mudah-mudahan subscribe, like, and share. Jangan lupa komen.
Begitu kita ini sekarang, mudah. Baik. Kalau begitu Ustaz, apa itu maksud tuli dalam pandangan Al-Quran? Ada ayat yang sering dibaca, nanti saya tunjuk. Ini masjid ini ada bunyinya. Terdengar ini kan? Tapi ada nggak yang mendengar bunyi ini tidak bermanfaat untuk dia? Banyak. Siapa? Yang setengah tidur, setengah bangun. Setengah tidur, setengah bangun. Berarti dia bisa menangkap bunyi, tapi tidak bisa menangkap pesan dari bunyi itu. Namanya itu tuli. Beda ya? Beda dalam pandangan Al-Quran. Artinya, dia mengerti kalau sesuatu itu benar. Dengar dia. Oh, ini benar. Zina haram. Judi haram. Selingkuh haram. Dengar dia. Tapi dilakukannya tuli dalam pandangan Al-Quran. Beda Ustaz ya? Bukan dalam pandangan dokter. Kalau dalam pandangan dokter, tuli itu tidak berfungsi organ-organnya itu. Kalaupun rusak organnya, tapi perbuatannya masih betul, masih sholat dia, tidak tuli dalam pandangan Al-Quran. Tapi ada orang yang sehat telinganya, tidak pernah sholat, tiap hari maksiat, tuli dalam pandangan Al-Quran. Beda. Ada di sini yang nggak bisa dengar lagi, tapi masih sholat. Jangan sakit hati. Dalam pandangan Al-Quran, Bapak Ibu masih mendengar. Ada di sini yang pendengarannya cerah, tapi tak sholat-sholat. Hati-hatilah, kau itu disebut Al-Quran tuli. Ada itu jemaah saya di masjid depan ini, Pak. Saya lihat bapak itu selalu pakai apa itu? Ada itu satu alat bantu itu kan? Saya yakin setiap saya ceramah dia nggak dengar itu, tapi selalu hadir. Pasti hadir. Saya perhatikan itu bapak itu, dan dia sholat pakai itu kursi, selalu hadir. Jadi sekali pernah saya tanya, bapak dengar yang saya bilang? Tidak. Kenapa bapak datang? Pokoknya aku senang sih, katanya. Makanya setiap pulang saya kasih dia makalah. Dia bisa baca. Dia itu tuli menurut dokter, tapi menurut Al-Quran dia itu mendengar. Allah. Jadi hati-hati kita ini. Banyak orang sekarang ini sehat-sehat, tapi tuli. Sehat kupingnya, tuli, kata Al-Quran. Sehat matanya, buta, kata Al-Quran. Sehat mulutnya, bisu, kata Al-Quran. Jadi ukurannya adalah bermanfaat atau tidak. Itu sebenarnya. Ada orang buta, hafal Al-Quran. Ada matanya sehat dari kecil, tak hafal surah Al-Fatihah. Ustaz nyindir? Enggak. Mana ada di sini yang enggak hafal surah Al-Fatihah? Untung enggak saya sebut Al-Baqarah. Ada yang sakit hati nanti. Nah, gitu. Dari mana tahu begitu penafsirannya? Pandangan Quran ini lain. Ayo, Bapak Ibu sekalian, sering kita dengar surah Al-A'raf, surah ke-7, ayat ke-179. Di halaman 2, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Perhatikan ya. Lihat nanti beda pandangan Al-Quran terhadap yang kita pahami selama ini. Sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kebanyakan dari jin dan manusia. Lihat. Mereka mempunyai hati. Ada hatinya. La yafqahuna biha, tidak dipergunakan untuk memahami. Lihat Pak ya. Biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang digunakan, perangkat yang digunakan untuk memahami berpikir itu apa? Hati atau otak? Dalam kehidupan kita sehari-hari, otak itu, pikiran.
Pikiran kita ini yang biasanya disebut untuk memahami, berpikir, menganalisa. Al-Quran lain. Dia sebut punya hati tapi tidak berpikir. Kalau begitu Ustaz, bisa hati itu digunakan berpikir? Bisa, menurut versi Al-Quran. Nanti dalam kajian yang lebih jauh, dalam filsafat, namanya itu epistemologi irfani. Saya tidak mau jelaskan itu di sini. Nanti ada kajiannya khusus. Kalau boleh Ustaz buat temanya, filsafat Islam. Tapi pasti jamaahnya pulang semua. Karena tidak cocok dibahas di masjid. Hati berpikir. Nah, bagaimana itu? Yang jelas, perangkat-perangkat dalam tubuh manusia ini, dalam pandangan Al-Quran, cara penggunaannya bisa berbeda dengan yang kita pahami sehari-hari. Satu. Yang kedua, mereka itu mempunyai mata, tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia lihat aja apa ini, dunia ini, tiang dia lihat, sajadah dia lihat, pesawat terbang dia lihat, kapal di laut dia lihat. Dia lihat aja, dia tak lihat di sampingnya itu, kenapa itu kapal bisa mengapung, segitu besarnya besi. Kalau belum sampai ke sana, kata Al-Quran, itu belum melihat. Macam kita, manusia ini. Kenapa saya ini bisa ngomong? Kalau cuma dilihat, Ustadz itu bisa bicara, selesai. Sebelum sampai pikiran kita, ada ruh yang menggerakkan. Itu dalam pandangan Al-Quran, belum melihat itu. Harus sampai ke sana. Kemudian dia sebut, mereka punya telinga. Ini tadi. Tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maksudnya, setiap hari azan dia dengar. Setiap hari dia dengar yang baik-baik. Tapi tidak berbekas dalam hidupnya. Sering kan begitu? Kapan itu Ustaz? Nanti sebentar lagi bulan Ramadan. Ada di sini lomba-lomba baca Quran biar cepat khotam. Bersaing dengan masjid lain. Masih ada. Itu bagus, tapi harus diperbaiki. Bagus itu dah, tapi harus dibagusi. Karena Al-Quran ini sebenarnya tujuannya bukan hanya itu. Dia harus petunjuk. Harus jadi petunjuk. Saya sering kasih contoh. Ada orang yang kelaparan. Dia mau masuk ke rumah makan. Di depan rumah makan itu ada tulisan logo, sendok dan garpu. Sampai di situ, di depan rumah makan tuh, dia ngomong aja, sendok garpu, ini rumah makan. Sendok garpu, ini rumah makan. Sendok garpu, ini rumah makan. Kenyang dia tuh. Nah, kenyang dia tuh, sampai 3 hari. Caranya bagaimana supaya kenyang? Masuk ke dalam, makan. Nah, begitu Quran ini. Kalau cuma dibaca-baca, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabul La Raiba Fiih. Cepat pula bacanya. Cepat terus-terus. Tapi tidak dipahami, tidak dimakan. Tidak ada fungsinya. Itu sebabnya kata sebagian orang, jangan baca Quran kalau nggak ngerti. Nggak ada gunanya. Itu keterlaluan juga. Ada gunanya. Minimal dapat pahala. Tapi alangkah lebih bagus, tadarus itu. 1 ayat aja tiap malam. Tapi ngerti dan bisa diamalkan. Tapi ini payah ini. Siapa yang mau mengundang ustadznya itu? Banyak biayanya itu. Tiap malam mengundang ustadz. Artinya masih banyak yang harus kita kerjakan. Jangan berhenti hanya mendengar ayat Al-Quran. Tapi tak tahu kita pesan-pesannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu. Alhamdulillah BKM kita membuat pengajian itu. Membuat pengajian ini. Minimal 1 kali 1 minggu kita dengar. Tadi malam ada ceramah Mikrat. Namanya boleh dicari nanti di Masjid Miftahul Jannah di Jalan Kelambir 5. Setelah selesai, saya cerita dengan Pak Nazir itu. Ustaz, kami di sini ngaji. Oh, mantap. Kapan itu, Pak? Malam Rabu ngaji. Habis itu Sabtu pagi. Wah, lain. Di sini Minggu pagi kan? Jadi saya tanya, kenapa itu dibuat sering pengajian, Pak Nazir? Mantap jawaban dia. Kita ini Ustaz, macam handphone. Oh, gimana itu Pak? Harus dicharger.
Harus di-charger. Ini kalau tak di-charger bagaimana? Lobet. Habis lobet, mati. Jadi minimal masyarakat di sini harus di-charger 2 kali dalam seminggu. Kapan itu? Malam Rabu dan Sabtu pagi. Alhamdulillah di masjid ini ada. Jadi datang ke sini, charge itu iman. Kalau enggak lupa, seminggu masih ingat yang disampaikan Ustadz itu. Hari Sabtu udah mulai kabur, datang lagi balik. Supaya apa? Kita bisa lihat tanda-tanda Tuhan. Kita bisa dengar tanda-tanda Tuhan. Kita bisa ucapkan tanda-tanda Tuhan. Itu fungsinya mengaji. Enggak berhenti kita dalam hidup ini hanya yang nampak-nampak saja. Bahaya. Yang nampak-nampak ini banyak nipu-nipu ini. Banyak nipu-nipu. Pesawat tuh kalau udah terbang kecil, pas depan awak sahar. Kayu masukkan ke kamar mandi, ada airnya, bengkok, goyang airnya, goyang kayu itu. Pas tarik lurus. Banyak nipu-nipu ini dunia ini. Perempuan sekarang sebagian putih kali wajahnya, tangannya hitam kali, pakai filter dia di TikTok. Nipu-nipu. Bagaimana itu Ustaz supaya tidak terkena tipu-tipu itu? Ngaji. Karena Al-Quran ini membongkar hakikat. Tahu dia kelakuan-kelakuan kita ini semua. Dia yang tahu itu. Jadi Bapak Ibu tetap semangat. Apalagi lanjutannya Ustaz. Beginilah, saya kasih contoh. Bahwa orang yang mendengar ayat Al-Quran banyak. Tapi yang mendengar pesan Al-Quran itu sedikit. Yang mendengar bunyinya banyak. Yang mendengar pesan dari bunyi itu sedikit. Yang mendengarkan ceramah itu banyak. Suaranya ditangkap nih, di luar tangkap. Tapi yang mendengar pesan dari ceramah itu sedikit. Tapi alhamdulillah ada yang lebih sedikit lagi. Apa itu? Yang mengamalkannya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di situ. Kalau termasuk kita di situ, kita munafik. Nah, gitu kan? Summun bukmun. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, bukmun, bisu. Apa itu bisu? Bisu artinya tidak bisa berkata-kata. Nah, ini tidak bisa ngomong dia. Bisa ngomong. Kenapa itu terjadi? Nah, menurut ilmu-ilmu kedokteran, sebabnya tidak sempurna alat percakapannya. Misal, lidahnya tidak ada. Tidak ada lidah dia. Ada itu orang begitu, tidak ada lidahnya. Jadi tidak bisa ngomong. Atau rusak rongga mulutnya. Tidak bisa dia. Atau dia lahir tidak punya mulut. Kan macam-macam. Berarti tidak sempurna alat percakapannya. Itu satu. Yang kedua sebabnya, dia tuli sejak kecil. Itu yang saya sebut tadi. Jadi nggak bisa ditangkapnya yang diucapkan orang. Atau bahasa kita, tuna wicara. Nggak bisa dia ngomong. Itu cukup Ustaz? Nggak cukup. Nggak berhenti di situ. Nggak cukup itu. Bisu dalam bahasa Al-Quran disebut dengan bukmun. Nah, saya ada penelitian kecil-kecil terhadap masalah ini. Bisa disimpulkan nampaknya kalau Al-Quran menggunakan kata bukmun itu artinya mirip dengan summun tadi. Artinya terhadap hal-hal yang spiritual. Bukmun dalam bahasa Al-Quran bukan tidak bisa bicara, tapi tidak bisa menyampaikan kebenaran. Lain ya Pak ya? Lain pandangan Al-Quran ini. Anak kita tak sholat subuh, tak dibanguni, bisu. Istri kita tak berjilbab, dibiarkan, bisu. Biarpun dia bisa ngomong. Anak gadis kita keluar siang malam ke sana kemari, bonceng sana, bonceng sini. Kita biarkan, bisu. Bisu dalam pandangan Al-Quran. Apalagi anak-anak muda kita berkelahi, tawuran, narkoba, segala macam.
tidak kita urus, bisu. Tidak menyampaikan kebenaran, bisu. Kenapa tidak sampaikan kebenaran? Banyak sebab. Bisa jadi dia takut. Kita tidak perlu takut menyampaikan kebenaran. Yang penting bijaksana. Jangan karena saya bilang begini, habis ini dia siap-siap berangkat ke Palestina. Kenapa kau berangkat? Kata Ustadz kan bisu, pertimbangkan dulu. Sampai di sana, ibu jadi masalah atau jadi solusi. Masih turun di bandara, udah ditangkap tentara Yahudi. Masalah, kalau begitu jangan berangkat. Itu namanya menyampaikan kebenaran dengan bijaksana. Jangan pula habis ini, dia pakai jubah, pakai serban, pakai lobe. Berangkat dia ke diskotik, langsung zikir dia di depan orang itu. Itu menyampaikan kebenaran, tapi tidak bijaksana. Jadi, banyak cara kita. Yang penting, sampaikan kebenaran. Tapi harus punya perhitungan. Jangan begini. Anaknya tak sholat subuh. Langsung dipukulinya. Umurnya 10 tahun. Kenapa dipukul? Itu hadisnya katanya. Nah, sekarang saya tanya. Umur berapa disuruh sholat? 7. Kalau tak sholat umur 10 dipukul. Pertanyaannya, ayah maknya sholat enggak? Kalau tak sholat, jangan anaknya yang dipukul. Siapa yang dipukul? Maknya sama ayahnya. Karena dia tidak bijaksana. Konsisten. Suruh dia sholat dari umur 7 tahun. Terus. Dan tidak cukup disuruh. Bapak ibu harus jadi contoh. Kalau ditengoknya ayahnya sering bangun, lama-lama dia bangun itu. Tapi kalau ditengoknya ayahnya, sholat kau. Ayah mau kemana? Tidur. Itu namanya bisu, bukmun. Nah, tidak sampaikan kebenaran itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita terhindar dari situ. Karena kalau kita lakukan itu, apa namanya tadi? Munafik. Nah, mudah-mudahan kita terhindar. Yang terakhir, apalagi katanya? Buta. Buta. Apa itu buta? Tidak dapat melihat karena rusak mata. Jadi korneanya itu pecah. Ada baru-baru ini, sekitar 2 bulan yang lalu Pak, ada saya lihat orang kerja di tempat saya itu. Bapak ini udah agak tua, tukang dia. Dia ambil martil, dia mau baku jendela. Pas di tokonya, salah toko dia. Paku itu naik, tak masuk ke matanya Pak. Keluar apanya itu? Ini yang putih-putih ini Pak, keluar. Itu saya lihat, buta dia sekarang. Ya. Pakunya agak besar, jadi diganti dengan imitasi namanya ya. Macam bola-bola begitu. Kemudian saya ajak cerita dia. Saya teringat ayat ini. Bapak, selama Bapak sholat, tidak disebut Al-Quran. Bapak sebagai orang yang buta. Saya bilang sama dia. Terhibur juga lah. Nangis dia. Tapi tak keluar lagi air matanya. Jadi ukurannya, Bapak sholat. Selama Bapak sholat, dalam pandangan Al-Quran, Bapak tidak buta. Lain. Kalau begitu, apa makna buta? Sama dengan yang tadi. Buta dalam pandangan Al-Quran, dia tidak bisa melihat pesan-pesan yang ada ketika dia melihat alam raya. Sebenarnya hidup kita ini ajaib ini. Kalau mau kita jujur ya, ajaib ini hidup ini. Coba dulu Pak, pernah nggak dipikirkan itu kita lempar air ke atas, kemudian jatuh kembali ke bawah. Sebenarnya itu ajaib. Tapi karena sering terjadi, kita anggap biasa. Coba di luar angkasa. Dilempar ke atas, kemana airnya pergi? Ke atas. Tidak ada gravitasi. Dua-duanya itu ajaib. Tapi ada kita manusia ini, kebiasaan buruk kita. Kalau sesuatu yang ajaib sering terjadi, kita anggap biasa. Nah, itu fungsi Al-Quran.
untuk menjelaskan itu. Hei manusia, jangan kau anggap sesuatu yang berulang itu yang sebenarnya ajaib biasa. Tidak. Ada di situ mekanisme, ada Tuhan di situ. Buktinya, kalau Tuhan tidak menciptakan gravitasi, terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan, baru kamu lihat sesuatu itu luar biasa. Menurut saya, yang paling luar biasa ini manusia ini. Kita inilah. Hebatnya ini minta ampun manusia ini. Tidak punya sayap, bisa terbang. Melebihi makhluk yang punya sayap. Ada itu Pak, hewan bisa terbang 12 jam. Misalnya dari Indonesia ke Amerika, terbang burung. Kayaknya capek juga dia. Manusia bisa melakukan itu. Padahal dia tidak punya sayap. Burungnya punya. Hebat manusia ini. Tapi kita sering anggap itu apa? Biasa saja. Apalagi, dia tidak punya insang. Tapi dia bisa menyelam lebih dalam dari hewan yang punya insang. Naik kapal selam. Hebat manusia ini. Bisa dia masuk ke dalam sana. Bahkan dia bisa lebih bertahan lama di air itu dibanding hewan yang punya peralatan untuk bertahan. Kan kalau kita bernapas dengan paru-paru, tidak bisa kita hidup lama di air sebenarnya. Tapi dengan alat canggihnya manusia ini, bisa itu dilakukan. Dan itu ajaib. Tapi kita anggap apa? Biasa. Kenapa itu? Sering terulang. Itu sebabnya dalam Al-Quran disebut, wa fi anfusikum. Tengok-tengok dirimu itu. Luar biasa dirimu. Tapi yang paling hebat di balik itu semua menurut saya, ini yang bercakap-cakap ini. Ruh ini. Tidak bisa dideteksi pakai ilmu pengetahuan. Belum ada saya lihat profesor, mana ruhmu, biar ku cek di laboratorium. Tidak bisa dideteksi. Tapi ada. Luar biasa. Tidak bisa dikalkulasi, tidak bisa dihitung. Ini ruhnya besarnya sekian, panjangnya sekian, tinggi, tidak ada itu ilmunya. Tapi ada. Luar biasa. Tapi jarang kita renungkan, ya kan? Kapan kita anggap itu luar biasa? Pas dicabut Tuhan, mati kawan kita, baru kita bingung. Baru bingung dia. Apalagi anak kita mati, baru bingung. Luar biasa ruh ini. Yang lebih bingung kapan? Pas kau mati, baru kau lebih bingung lagi. Biar tahu kau yang selama ini tak ke masjid, tiba-tiba kau jadi di depan kau. Baru bingung kan? Baru ditanya, bagaimana kesaksian kita terhadap mayat ini? Baik, tak pernah sholat. Untung gak ada saya di situ. Kalau ada, tidak baik, tidak sholat dia. Saya bilang itu. Dalam hati tapi ya, tak boleh langsung. Ajaib. Hebat ini. Kata Jalaluddin Rumi, Pak. Jalaluddin Rumi dalam syair-syair sufinya itu. Sebenarnya ruh yang luar biasa ini katanya macam seruling bambu. Macam seruling bambu. Merdu itu Pak ya. Suaranya merdu sekali. Nah, ini orang-orang kampung yang punya kerbau dulu di sawah-sawah itu bunyi. Apa Pak? Menyayat ulala tu hati-hati. Begitu ya. Bunyi serulingnya itu kan. Itu kata Rumi, sebenarnya begitu ruh manusia itu. Dia itu berteriak-teriak, rindu kepada induknya. Siapa itu? Rindu kepada tempat kembalinya. Bambu tadi juga, kenapa dia merdu suaranya? Seolah-olah dia ngomong gini, hei, jangan kau potong aku, jangan kau tebang. Aku ini mau balik ke sana, ke indukku sana. Makanya kalau kau bunyikan aku, sedih ku buat suaranya. Supaya kau balikkan aku ke situ. Ke sarangku yang awal. Ini ruh ini, berteriak-teriak ini. Dari mana sumbernya ini? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Itu sebabnya, ruh yang ajaib ini, bawaannya mau pulang saja ke Tuhan. Tapi karena banyak kali maksiat badan ini, lupa dia. Lupa dia kalau itu ajaib. Pas mati, baru kita ucapkan, Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Kepadanya kita kembali, bukan pulang. Beda kan? Bukan pergi, tapi kembali. Berarti kita pernah di sana, baru kita pergi lagi ke sana. Namanya itu kembali. Dan itu Bapak Ibu, ajaib. Ajaib itu. Jadi bagaimana kita supaya nampak itu? Supaya kita tidak buta terhadap itu. Jawabannya sholat, 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 sholat. Tidak ada jawaban yang lain. Kenapa? Karena pas sholat itu kau bicara sama sumber ruhmu itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diajak bicara. Kepadamu kami menyembah, kepada kamu minta tolong. Apalagi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku kepada Tuhan yang menghidupkan ruh ini, Rabbul alamin. Makanya kalau tak salat gelap bos, gelap dunia ini. Jangan tak salat. Saya selalu sampaikan itu. Tadi malam pun saya sampaikan juga. Islam ini kan salat, salat, salat. Kata Pak BKM, Ustaz temanya salat. Iya saya bilang. Diputar-putar seluruh Quran ini, putar-putar, putar-putar, putar-putar. Ujung-ujungnya salat. Itu yang bilang ke saya itu, Ustadz di Jalan Bayangkara itu. Saya tidak percaya itu dulu. Pas saya renungkan betul. Ya pula saya kira. Apa katanya? Ustaz capek menafsirkan sana sini sini putar-putar. Ujung-ujungnya Ustaz salat. Kok begitu? Cobalah Ustaz pikirkan. Kupikirkan itu yang dibilangnya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan itu dibaca? Surah Al-Fatihah ayat 1. Kapan dibaca itu? Salat. Minal jinnati wadna. Yang merayu dalam dada manusia. Jin dan manusia. Bagaimana supaya aman dari rayuan yang dua ini? Apa caranya supaya aman? Sekali lagi, salat. Ayat pertama surah Al-Fatihah, ayat terakhir surah An-Nas. Bertemu dua-duanya, ujung-ujungnya apa? Salat. Macam ceramah Isra Mikraj pula jadinya. Memang itulah kerjaan ini. Salat. Anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak. 60 tahun tak salat. Nanti pas meninggal apa kita bilang? Baik. Tak baik itu kalau nggak salat. Ada hadis begini. Biarpun diperselisihkan nilainya. Tidak ada kebaikan dalam agama bagi yang tak salat. Itu dia. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan buta. Cara membuka mata batin kita itu supaya tak buta. Sekali lagi, aqimus shalah. Aqimus shalah. Surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat ke-46. Bagaimana itu tadi maksudnya? Yang Ustaz tadi mutar-mutar. Kami tahu itu tuli, bisu, buta itu lain. Selama ini kok lain pula. Lihat ayat itu. Apa kata Al-Quran? Afalam yasiru fil ard. Fatakun lahum qulubun ya'qiluna biha au adhanun yasma'una biha. Ujungnya itu yang penting. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang terakhir itu ada saya hitami di makalah itu. Itu intinya. Bukan mata kepala itu yang buta. Ini, bukan ini. Bukan yang dua ini. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang sering buta itu mata yang ada di dalam dada. Nah, coba ada mata di sini. Apa maksudnya itu? Mata batin. Mata hati. Nurani. Ruh. Spiritual. Kata filosof, metafisika. Ada di situ. Inilah yang paling dalam penjelajahannya. Ada satu mata lagi, tapi tidak serius. Mata kaki. Nah, itu biasa aja itu. Tidak usah ada mata kepalamu. Tidak usah ada mata kakimu. Selama kau sholat, kau tidak buta dalam pandangan Al-Quran. Tapi tiap hari kau rawat matamu. Tiap hari kau bersihkan kakimu. Pedicure.
medicure, semua kau pakai. Tapi kau tak sholat, buta kau dalam pandangan Al-Quran. Hati kita ini, lain pandangan Al-Quran. Pak Ibu sekalian yang saya muliakan, mari kita renung-renungkan itu. Bukan dua mata ini, tapi yang sering bermasalah apa? Batin. Bagaimana mengasahnya? Balik lagi, sholat, sholat dan sholat. Itu intinya. Pak Ibu sekalian yang saya muliakan. Yang terakhir, karena waktu kita juga sudah mau 1 jam ya. Mereka itu tidak kembali. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Tidak kembali dari apa? Macam-macam komentar pakar tafsir. 1, orang munafik itu tidak mau bertaubat. Taubat itu artinya kembali. Itu artinya itu. Ar-ruju' kembali. Hari Jumat yang lalu saya ceramah, nazirnya itu alhamdulillah. Alhamdulillah dia Chinese, preman, non-muslim masuk Islam. Masya Allah. Kalau dia ngomong ke saya, tidak ustadz dipanggilnya. Ketua, bisa ceramah di tempat kami. Tapi karena saya tahu latar belakangnya, siap ustadz. Dia pula saya panggil ustadz. Dipanggilnya saya ketua. Tapi nggak saya cairkan limpul. Kan lain itu. Ketua, limpul kan? Saya kasih. Saya tanya, apa problem kita di situ ustadz? Saya bilang, aku ini preman. Ada tatonya memang. Ini kawan-kawanku ini semua. Dulu penjahat semua ini. Tapi karena aku tobat, ikut orang di tobat. Tolong dulu Ustaz, ceramahi kami tentang taubat, katanya. Itulah dia. Hebat juga Pak ya, kalau punya kekuatan itu ya kan. Kalau Pak BKM yang tobat, tobatlah kau situ, katanya. Tapi kalau preman tobat, anggotanya ikut semua. Memang masuk saya ke masjid itu. Bukan saya duluan disalam jamaahnya. Dia duluan disalam. Ustaznya belakangan. Karena dia ustadz, saya ketua. Berubah udah. Gitu. Saya ceramah di sini. Taubat, taubat, taubat. Kesimpulannya satu. Taubat itu artinya kembali. Apa Bapak Ibu? Kembali. Kenapa begitu? Naluri manusia ini sebenarnya ada dalam kebaikan. Secara hakikat, kita ini semua mau jadi orang baik ini. Tapi kita menyimpang. Menyimpang kita. Pas kita baik lagi, namanya itu taubat. Kenapa? Kembali kepada kebaikan. Itu maksudnya. Tidak ada orang mau jadi orang jahat sebenarnya. Tidak ada itu. Cuma karena lingkungan ini, bisikan-bisikan syaitan, iblis ini, jadi jahat dia. Tidak ada itu. Tidak ada orang saya lihat, aku ini penjahat nomor 1 dia. Tidak ada. Yang jahat pun ngaku baik. Namanya pencitraan. Itulah dia. Iya kan? Pas kita menyimpang, balik kepada yang baik, namanya itu taubat. Apa namanya? Ar-ruju', kembali. Kembali. Alhamdulillah, nanti saya ke sana sekali lagi. Saya senang dengan orang baik. Taubat, bertaubat dia. Baru apa lagi? Kata ulama yang lain. Tadi orang munafik tidak kembali bertaubat. Satu lagi, tidak kembali berzikir. Apa itu? Tidak mengingat Tuhan. Lupa dia. Zikir ini banyak. Baca Quran, zikir. Mengingat-ingat kisah para nabi, zikir. Itu disebut dalam Al-Quran itu. Wazkur fil kitabi Ibrahim. Ada. Wazkur fil kitabi Ismail. Ingat-ingat itu kisah Ismail. Zikir. Itu. Sejarah-sejarah itu zikir. Ada lagi yang mengatakan tidak kembali kepada Islam. Yang terakhir, tidak kembali kepada petunjuk dan kebajikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mereka tuli, kalau mereka bisu, kalau mereka buta, la yarji'un, mereka tidak akan kembali. Oleh sebab itu sekali lagi, buka telinga, buka mata, buka hati, supaya kita ini kembali. Belok sedikit, kembali lagi. Membelok lagi, kembali lagi. Kita ini manusia ini begitu. Tadi kata Pak Ustadz kita, iman itu naik turun.
Iya kan? Kemarin waktu iman remaja kita naik, ada kamera di sini. Ini mungkin lagi turun, tak datang kamera lagi, makanya saya bawa kamera aja. Nah, itulah dia. Berubah-berubah dia. Tapi jangan dimusuhi, itu anak muda, rangkul dia. Tadi malam, ini paling susah Isra Mi'raj ini. Di depan saya anak kecil semua. Di depan sini, sebelah sini orang tua semua. Di sana anak remaja semua. Itu yang paling sulit ceramah. Yang itu ribut seribut-ributnya. Yang tua-tua itu diam sediam-diamnya. Yang remaja itu bercakap-cakap, dia nggak ngerti apa yang dibicarakan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting mereka semua datang ke masjid. Alhamdulillah, dia mau membuka mata batinnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada di Al-Quran begini. Dia sebut, kalau untuk orang munafik, dia sebut fahum la yarji'un. Tak balik lagi mereka. Kalau untuk orang kafir di halaman 5, ujungnya itu aja ya. Nanti kepanjangan kalau saya baca. Lihat nanti Quran surah kedua ayat ke-171. Juz 2 itu. Ujungnya itu lain, Pak. Tadi summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kalau ini lain. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Lain. Coba kita analisa sedikit. Tidak terlalu dalam. Nanti di waktu lain. Orang munafik disebut tidak kembali. Orang kafir disebut tidak mengerti, tidak berakal. Kenapa bisa begitu? Nah, begini. Orang munafik itu ada yang masih ragu-ragu antara mau muslim dan kafir. Ragu dia kan? Diharapkan ini kembali. Tapi kalau orang kafir, dia di luar Islam. Dia disebut layak ilun, tidak berpikir. Kenapa begitu? Layak kilun artinya akal. Akal itu apa bahasa Indonesianya? Punya orang Arab itu yang diikat begini. Bahasa Indonesianya ikol. Ada hitam. Ikol ya. Akal itu artinya mengikat. Mirip lebih itu, mengikat. Nah, kemudian lahir kata melindungi. Baru lahir kata menjaga. Tapi akar katanya itu mengikat. Apa maksudnya? Akal manusia itu kalau difungsikan dengan betul, dia ikat orang supaya tidak berbuat jahat. Itu maksudnya. Itu sebabnya kalau ada orang aneh-aneh, apa kata orang Medan? Tidak ada otak kau, kata. Betul itu. Tidak dipakai yang di sini. Tapi bukan otaknya, akalnya. Otaknya itu barangnya itu, bendanya itu. Akalnya itu fungsinya lain. Jadi kalau disebut Al-Quran, layak kilun, tidak berpikir, maksudnya itu tidak digunakannya akalnya untuk mengikat dia. Nah, itu sebabnya orang kalau sudah mabuk suka-suka hati karena lepas kontrolnya itu. Nah, tidak berakal. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Quran surah Al-An'am, surah ke-6 ayat ke-39. Katanya begini. Walladzina kazzabu biayatina summu wa bukmun fiz zulumat. Sampai situ aja. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami, orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli dan bisu. Maksudnya, orang yang tidak percaya kepada Islam, itulah yang tuli dan bisu. Bukan orang yang rusak matanya, bukan orang yang rusak mulutnya, bukan orang yang rusak telinganya. Semua itu rusak selama dia tidak mendustakan ayat Tuhan. Dia tidak disebut summun bukmun umyun. Jadi ukurannya bukan fisik-fisik yang nampak ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita fungsikan pemberian Tuhan ini secara betul. Supaya kita tak masuk di antara ciri-ciri orang munafik ini. Yang dia tuli, yang dia buta, dan dia bisu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.